Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami di sini akan menjelaskan tentang UAS pemrograman web 1. Sebelum saya memulai penjelasan, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Salsabila Atasya Putri Setiawan dari kelas 2B dengan NPM 19.01.03.02.0051. Di sini kami membuat website tentang edukasi kacang-kacangan. Baik, saya akan memulai penjelasan yang pertama. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang indeks atau tampilan dari websitenya. Yang pertama yaitu ada title. Di sini titelnya yaitu Kacang Community. Lalu selanjutnya terdapat bootstrap untuk memanggil CSS yang ada pada directory. Di sini terdapat favicon yaitu ikon awal pada website seperti ini. Selanjutnya yaitu ada bootstrap CSS, lalu style untuk mendesain style webnya, lalu responsif untuk membuat tampilan agar webnya itu terlihat responsif dan enak untuk dilihat, lalu ada scroll bar dan tweaks for order. Selanjutnya yaitu body. Pada bagian body terdapat body class. Di sini terdapat sebuah session di mana mulai session jika session tersebut berada pada level admin, maka header atau lokasinya itu akan terdapat pada menu admin. Jika sessionnya atau session masuknya itu levelnya admin, maka lokasi atau menu yang dibuka itu akan berada pada menu admin. Dan apabila jika kondisi level user, maka akan diarahkan ke halaman lain, ke halaman index. Apabila login dalam kondisi level user, maka akan diarahkan ke halaman lain, ke halaman index. Lalu yang selanjutnya yaitu ada loader. Seperti ini codingnya. Loader ini seperti image atau GIF loading dalam website seperti ini. Nah, seperti ini. Ini loadernya. Selanjutnya yaitu header. Untuk membuat header dibutuhkan beberapa CSS. CSS ini terbuat dari bootstrap yang ada pada directory tadi. Dan di tengah-tengah semua kontainer ini terdapat logonya seperti ini. Logo, jika diklik maka akan merefresh index seperti ini. Di semua halaman juga seperti itu. Jika diklik maka akan merefresh index. Selanjutnya yaitu ada kelas menu area, di mana setiap halaman atau setiap coding terdapat menu kelas area yang menunjukkan bahwa kelas mana yang aktif pada website tersebut. Jika mengeklik bagian home, maka kelas yang aktif pada codingnya yaitu index. Begitu pula pada coding dan menu yang lain. Jika mengklik bagian tentang,
maka kelas yang aktif atau coding yang aktif yaitu coding about, dan seterusnya. Selanjutnya yaitu setelah terbentuknya template atau setelah membentuk template, dibuatlah link untuk menu-menu khusus, yaitu untuk menu login dan menu daftar. Seperti ini menu login dan menu daftar. Pada menu tersebut ada pengecualian dari session PHP, yaitu dengan diberi fungsi if dan else. Jika dia terlogin, maka menu login dan menu daftar akan hilang, dan menu login digantikan oleh menu user, sedangkan menu daftar digantikan oleh menu logout. Seperti ini codingannya. Jika sessionnya itu terlogin, maka akan muncul hashtag hidden pada menu login, dan menu login akan tersembunyi dan dia digantikan oleh menu user. Begitu pula sebaliknya, apabila terlogin pada menu daftar akan tersembunyi dan dia digantikan oleh menu logout. Seperti ini codingannya. Hashtag hidden yaitu untuk menyembunyikan link login dan menampilkan link user. Begitu juga sebaliknya untuk menyembunyikan link daftar dan menampilkan link logout. Setelah header selesai, langsung masuk pada bagian tampilan kontainer yang ada transisinya. Pada tampilan kontainer ini yaitu bagian yang bisa bertransisi. Bagian yang dibuat agar bisa melakukan transisi atau bergeser. Seperti ini tampilan codingnya. Dan seperti ini penerapannya. Selanjutnya yaitu menu about atau menu tentang pada website. Pada bagian home atau index yaitu dibuat kontainer seperti ini codingnya, dan hasilnya seperti ini. Selanjutnya yaitu ada kontainer upcoming. Hampir sama seperti kontainer tentang pada halaman index atau halaman atau menu home, menu utama, yaitu penjelasan tentang produsen kacang bersertifikat. Seperti ini tampilan codingnya. Dan seperti ini tampilan websitenya. Lalu selanjutnya tampilan galeri. Untuk tampilan galeri ini nanti akan dijelaskan lebih detailnya oleh teman saya. Seperti ini codingnya.
secara singkatnya. Untuk lebih detailnya nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu footer pada menu home, pada indeks. Karena codingnya nanti ini berkaitan dengan menu kontak, jadi saya sekalian akan langsung menjelaskan coding pada menu kontak dan tampilannya. Pada codingan menu kontak, Bootstrap awal serta CSS ini sama dengan codingan pada menu home atau indeks. Ini sama, dan sessionnya juga sama. Yang berbeda hanya pada kelas aktifnya di sini, karena kita sudah masuk pada menu kontak. Jadi kelas yang aktif pada menu kontak pada codingannya yaitu kontak PHP. Sedangkan tadi jika pada menu home, kelas yang aktif yaitu kelas indeks PHP. Lalu pada kontak terdapat form hubungi kami, yaitu footer dengan div class container. Form actionnya yaitu form kirim PHP. Untuk lebih jelasnya nanti akan langsung dijelaskan oleh teman saya pada codingan kirim. Lalu di sini terdapat kelas masukkan nama, kelas nama, email, masukkan email, lalu nomor HP, masukkan nomor handphone, dan yang terakhir kelas text area yaitu pesan. Lalu tombol button kirim untuk mengirim pesannya. Saya akan mendemonstrasikannya seperti ini. Isi nama, lalu email, lalu nomor handphone, dan juga pesan. Setelah itu, klik tombol kirim. Jika berhasil, maka akan ada tulisan seperti ini. Lalu selanjutnya juga terdapat form kelas news atau newsletter. Tampilannya seperti ini. Di sini terdapat enter your email, lalu tombol subscribe, location, nomor telepon, dan juga Gmail-nya. Lalu ada sosial media Facebook, Twitter, link, dan juga Instagram. Akan tetapi apabila ini diklik maka akan langsung menuju halaman atas. Begitu pula pada menu home, apabila diklik maka akan menuju kembali ke atas, ke halaman awal. Dan seperti ini tampilan codingnya. Selanjutnya yaitu menu jenis kacang. Pada menu jenis kacang terdapat titel yaitu jenis-jenis kacang. Lalu untuk Bootstrap dan CSS-nya sama seperti pada indeks tadi. Dan yang berbeda yaitu kelas aktifnya. Sama seperti indeks dan kontak tadi, di sini juga terdapat kelas aktif. Karena yang dipilih yaitu menu jenis kacang, maka yang aktif di sini yaitu menu jenis kacang. Untuk jenis-jenis kacang, di sini menjelaskan tentang berbagai macam jenis kacang, yaitu ada container upcoming, sama seperti di indeks tadi. Pada produsen kacang bersertifikat juga menggunakan
kontainer kelas upcoming. Sama di sini juga menggunakan kontainer kelas upcoming. Menjelaskan tentang yaitu ada kacang tanah, kacang hijau, dan juga kacang polong. Yang terakhir yaitu kacang mete. Seperti ini tampilan codingnya. Dan di sini juga ada footer yang sama seperti pada indeks dan juga kontak tadi. Dan seperti ini tampilan pada websitenya. Terdapat kacang tanah beserta gambarnya, lalu kacang hijau, kacang polong, dan kacang mete. Perkenalkan, saya Intan Naum Kinanti dengan NPM 19.103.02.0057. Di sini saya akan menjelaskan file coding galeri, file coding register, file coding rec, file coding masuk, dan file coding user. Pertama, saya akan menjelaskan file coding galeri terlebih dahulu. Di bagian awal ada head meliputi basic, mobil metas, slide metas dengan titel galeri, favicon, bootstrap CSS, tail CSS, responsive, dan sebagainya. Fungsinya untuk memanggil CSS. Pada bagian body ada kelas ladder. Di situ juga untuk memanggil image loading gif. Terus bagian header ada div kelas header, container, juga kelas logo. Ada yang memanggil file coding index dan image logo. Div kelas menu area, limit box, main menu, menu area main, memanggil file coding index dengan menu home, memanggil file coding about dengan menu home tentang, memanggil file coding bijian dengan menu jenis kacang, kelas aktif, memanggil coding galeri dengan menu galeri, memanggil file coding kontak dengan menu kontak, dan memanggil file coding masuk. If is a session user menyembunyikan login. If is a session user, class user memanggil file coding user. Class school memanggil file coding register. If is a session user menyembunyikan daftar. If is a session user memanggil file coding logout. Dan class/menu memanggil image searching icon. If is a session user, di sini juga ada pernyataan bahwa untuk memasuki galeri harus login terlebih dahulu, dan setelah itu diarahkan ke file masuk. Div class container, div class heading galeri, div id galeri class galeri, div class container, div class galeri image
memanggil image galeri ke 1, kelas ikon kacang panjang, memanggil ikon-ikon atau gambar-gambar kacang panjang, div class galeri image, memanggil image galeri kedua, kelas ikon kedelai, memanggil ikon-ikon atau gambar-gambar kedelai, div class galeri image, memanggil image galeri ketiga, ikon kacang hijau, memanggil ikon atau gambar-gambar kacang hijau, div class galeri image, memanggil image galeri keempat, kelas ikon kacang koro, memanggil ikon-ikon atau gambar-gambar kacang koro, div class galeri teks, div class title pack galeri dengan teks. Secara umum kacang-kacangan adalah sumber lemak, serat, dan protein yang baik. Bagian besar lemak dalam kacangan adalah lemak tak jenuh tunggal serta lemak tak jenuh ganda, omega 6 dan omega 3. Namun mereka juga mengandung lemak jenuh. Kacang juga mengemas sejumlah vitamin dan mineral, termasuk magnesium dan vitamin E. Div id galeri, kelas galeri, memanggil image galeri atau gambar-gambar pada kacang-kacangan. Footer, div class footer, div class container, form action, file coding kirim, div class title pack, hubungin kami, masukkan nama, masukkan email, masukkan nomor handphone, dan masukkan pesan. Class button, kirim, div class new, kabar berita, masukkan email, div class button submit atau berlangganan, div class area, div class lokal, memanggil ikon, email, call, dan logo. Div class social link seperti berikut. Div class copyright dengan teks berikut. Dan JavaScript files seperti berikut. Selanjutnya, file coding register. Untuk awal sama seperti yang file coding galeri, namun di sini titelnya berubah menjadi registrasi. Dan untuk bagian body juga sama seperti file coding galeri, namun yang kelas aktif
memanggil file coding register dengan menu daftar. Div class container, div class hidden, pendaftaran, footer, class form, memanggil file coding rec, menginput nama lengkap, alamat, email, nomor HP, username, password, index, absen, admin, dan user. Class button, submit atau send. Div class new juga sama yang seperti file coding galeri. Div class address, div class social link, div class copyrights, dan JavaScript files masih sama seperti file coding galeri. Sidebar berikut tampilannya. Selanjutnya file coding rec. Pertama, include memanggil file coding config. Nama plus nama, alamat plus alamat, nomor HP plus nomor HP, email plus email, user plus user, plus MD5, plus pass, level plus level. If username is and insert alamat, and insert nomor HP, and insert email, and insert user, and pass, and insert level. Insert into user's nama. If MySQL koneksi, insert. Dan untuk bagian headnya juga masih sama yang seperti file coding galeri, namun titelnya berubah register. Untuk bagian body juga masih sama yang seperti file coding galeri, namun di sini yang kelas aktif memanggil file coding register pada menu daftar, masih sama seperti yang file coding register. Div class. Jika Anda berhasil login, maka ada keterangan selamat Anda telah terdaftar dan ada image check dan akan kembali ke halaman utama atau memanggil file coding index. Namun, jika tidak berhasil, akan ada keterangan user gagal ditambahkan.
Untuk div class new, div class social link, div class copyright, dan JavaScript files masih sama seperti coding gallery. Selanjutnya, file coding masuk. Awal masih sama seperti file coding gallery, namun di sini titelnya berubah menjadi login. Dan pada bagian body juga masih sama seperti file coding gallery, namun untuk kelas aktif terdapat pada menu login. Div class heading, login, footer, form class, memanggil file coding login, dan menginput username, password, div class button, text login, untuk div class new, div class social link, div class copyright, dan JavaScript files masih sama seperti coding gallery. Selanjutnya, file coding user. Untuk file coding user ini menggunakan if else. Jika if admin, maka konten untuk admin, class logout memanggil file coding logout. Jika else if user. Untuk bagian head masih sama seperti yang pada file coding gallery, namun untuk titelnya berubah menjadi pengguna terdaftar. Dan untuk bodinya juga masih sama seperti file coding gallery. If user menyembunyikan login, if user kelas aktif memanggil coding file user, kelas school memanggil file coding register. Jika user menyembunyikan daftar,
Jika user tidak, maka memanggil file coding logout dan memanggil image searching. Dan ada keterangan juga Anda terdaftar sebagai user. Untuk MySQL localhost-nya bisa dilihat sebagai berikut. Pada bagian tabel kas tabel ada nama, alamat, nomor HP, email, dan level. Kelas logout memanggil file coding logout untuk div class new, div class social link, div class copyright, dan JavaScript files masih sama seperti coding galeri. Untuk CSS-nya sebagai berikut. Berikut tampilan hasil runningnya. Langsung saja kita klik menu galeri dan akan muncul sebagai berikut. Kita akan login terlebih dahulu. Klik OK dan diarahkan ke login. Pada menu login, sebelum login kita harus mendaftarkan diri terlebih dahulu. Untuk tampilannya bisa dilihat seperti ini. Dan saya akan mengisi nama lengkap dengan nama PPPP, alamat Kediri, email Intan Kinanti, nomor HP 666, username kakak dengan password. Di sini saya masuk sebagai user dan klik send. Akan muncul tampilan sebagai berikut. Dan setelah itu akan kita kembali di bagian home. Dan setelah ini kita klik pada menu login. Untuk menu login tampilannya sebagai berikut. Saya akan mengisi username sama yang tadi kakak dengan password dan setelah itu kita login. Nah, di sini kita sudah berhasil masuk sebagai user. Saya mencoba klik pada menu user. Tampilannya sebagai berikut. Dan setelah itu kita mencoba klik pada menu galeri.
akan muncul tampilan sebagai berikut. Ada beberapa foto sama skrip yang tadi kita tuliskan di coding, dan ada gambar-gambar. Selanjutnya, kita bisa logout. Dan kembali ke tampilan awal pada home. Di sini saya Ahmad Asril Karim dengan NPM 19.103.02.0065. Saya akan menjelaskan tentang bagian panel admin yang dari website yang dibuat ini. Jika diketahui kan ini ada levelingnya. Ada leveling bagian admin dan bagian user. Nah, di login ini terdapat login untuk admin dan login untuk user. Untuk user seperti ini contohnya. Dia hanya akan masuk ke indeks dan bisa melihat galeri karena dia sudah login sebagai user. Seperti ini, dia bisa melihat terdaftarnya sebagai apa? Sebagai user, namanya seperti ini. Ini hanya contoh saja. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang bagian admin. Codingannya seperti ini ya. Jika masuk mungkin sudah dijelaskan sama mbaknya yang tadi bahwa ini ada head. Head ini merupakan script untuk memanggil CSS dan bagian-bagian script JavaScript. Kemudian di body ini ada bagian header, yaitu sebuah untuk tombol menu, yaitu header, seperti tombol home, about, gallery, kontak, dan seperti itu. Jika ini diklik maka arahnya akan menuju ke file PHP yang sudah tertera ini. Dan untuk login, selanjutnya untuk form login itu dibuatlah seperti ini. Formnya kelasnya kontak background. Sebenarnya ini CSS, pakai CSS, cuma CSS nya itu terlalu panjang, jadi kalau dijelaskan satu persatu mungkin akan memakan waktu yang sangat lama. Maka dari itu saya akan berjelas dengan singkat saja. Actionnya adalah login PHP. Nah, login PHP ini ada di sini. Login PHP. Nah, jika sudah memasukkan username dan password, setelah itu submit login, seperti pada gambar ini, submit login, dia akan mengarah ke login PHP dengan metode post. Nah, di login PHP ini ada session start, jadi dia memulai session login. Username diambil, variabel username mengambil dari variabel user. Variabel user ada di input user. Sedangkan password diambil dari input password. Ini variabelnya, pass.
Kemudian password tersebut dienkripsi menjadi MD5 agar terenkripsi, jadi seperti password. Untuk mengetahui username dan passwordnya itu sudah masuk atau belum, dilakukan echo. Sebenarnya ini cuma untuk testing saja apakah variabel ini berhasil terisi oleh string atau tidak. Nah, kemudian ini kan include config PHP. Nah, config PHP ini gunanya untuk melakukan koneksi terhadap basis datanya. Di sini kita melakukan pengambilan basis data seperti ini dengan membuat host, yaitu hostnya localhost, usernya itu root, passwordnya kosong, dengan menggunakan koneksi MySQLi dan diisi variabel hostnya apa, nama username-nya apa, terus kemudian passwordnya apa. Setelah itu, setelah berhasil terkoneksi, dia akan mengambil database yang bernama ini, kacang. Kemudian di login tadi. Setelah berhasil connect dengan menggunakan config PHP ini, kita membuat query untuk mengambil data dari tabel user dengan usernya itu username-nya apa, seperti ini, menggunakan iset seharusnya. Kemudian hasilnya tersebut dimasukkan ke dalam array yang variabelnya data ini menggunakan MySQLi fetch array, yaitu memasukkan variabel hasil MySQL assoc ini untuk memasukkan variabel secara array. Jika itu passwordnya sama dengan yang ada di basis data variabel password, maka dia akan sukses. Dan kemudian data level akan disimpan di session, dan data user penggunanya akan juga disimpan di session. Setelah itu dia akan melakukan refresh. Setelah login berhasil, dia akan refresh ke index, menuju ke index. Dan di sini di index itu kan ada iset jika sessionnya itu ada, jika iset sessionnya itu ada levelnya atau ada sessionnya yang terjadi, maka dia akan membuat perhitungan dulu. Perhitungannya yaitu jika levelnya itu admin, maka dia akan diarahkan ke bagian panel admin, yaitu file admin PHP. Sedangkan jika levelnya user, maka dia akan menetap di index. Nah, dan sekarang saya akan menjelaskan tentang bagian panel admin. Di sini di panel admin terdapat sebuah codingan menggunakan bahasa pemrograman PHP. Sebentar, kita login dulu menggunakan username admin. Ini hanya contoh ya. Login. Nah, setelah login berhasil, dia akan diarahkan ke bagian panel admin. Karena di sini ada iset, jika levelnya admin, maka dia akan diarahkan ke panel admin. Kecuali kalau user dia akan menetap di bagian index. Nah, di panel admin ini ada hanya header home, kontak pesan, dan logout. Logout dari session sebagai admin. Di sini ada home ini
Sebenarnya home ini arahnya ke index. Home ini sebenarnya arahnya ke index, tetapi karena di index itu diarahkan lagi ke admin PHP, maka tetap saja kalau di klik home maka dia akan tetap berada di panel admin. Sedangkan untuk tombol kedua yaitu ada tombol kotak pesan. Nah, seperti ini. Nah, di kotak pesan ini juga sama saja menunya, cuma seperti ini. Saya akan menjelaskan tentang panel admin dulu. Di panel admin ini ada sebuah data pendaftaran menggunakan tabel. Tabel ini membaca dari basis data yang ada di localhost. Jika diperhatikan maka ini isinya sama. Isinya sama semua. Ada nama, alamat, email, nomor HP, user, dan pas. Di sini juga ada nama, alamat, nomor HP, email, level, username, dan password. Khusus untuk password karena dienkripsi menggunakan MD5, jadi dia tidak bisa diganti dengan biasa. Nah, di bagian tabel ini codingannya seperti, nah di sini saya akan menjelaskan bagian admin. Pertama-tama ini kan ada PHP ya, codingan PHP dengan servernya localhost, username root, dan passwordnya itu kosong, dengan mengambil database kacang karena ini website tentang kacang. Dan kemudian dari session yang terjadi saat ini diambillah user, nama user yang username yang disimpan di session, kemudian dijadikan variabel. Kemudian kita membuat query select all from tabel user, di mana user sama dengan variabel user yang username yang sudah masuk ke dalam variabel tersebut. Nah, di query ini diambillah struktur array yang kemudian dimasukkan ke dalam variabel data, dan dari variabel data yang mempunyai nama berdasarkan user dimasukkan ke dalam variabel nama. Nah, seperti yang kita lihat, di sini ada tulisan selamat datang di panel admin. Di panel admin tersebut saya menggunakan selingan PHP untuk mengambil variabel dari fungsi PHP tersebut. Seperti ini, selamat datang, kemudian dibuatlah codingan khusus untuk PHP atau sesi PHP, kemudian mengambil echo variabel yang berisikan nama tersebut di panel admin. Kemudian untuk menampilkan data pendaftaran, saya menggunakan tabel seperti ini. Ada nama, alamat, nomor HP, email, level, username, dan password seperti yang ada di basis data ini, dengan codingannya seperti ini. Jika variabel data itu bisa connect dengan sintaks SQL select all from user, maka dia akan menampilkan echo sebuah
codingan HTML. Nah, codingan HTML ini menjadikan sebuah tabel seperti ini, dan kemudian dari tabel ini akan diisi menggunakan variabel dari semuanya yang diambil dari database user ini. Ini kan ada for each. For each ini untuk merubah nama variabel data menjadi seperti hasil. Nah, di hasil ini kan ada array yang terdiri dari variabel nama, alamat, nomor HP, email, level, user, dan password. Nah, maka diambil satu persatu sesuai dengan tabel yang lain. Tabel nama lurus dengan tabel nama, tabel alamat dengan kolom alamat. Kemudian di sini ada yang namanya kolom aksi. Nah, di kolom aksi ini ada aksi edit dan hapus. Aksi untuk edit itu akan mengarahkan ke bagian file update PHP dengan ID dari hasil select yang dipilih tersebut. Jika diketahui di bagian basis data ini ada bagian ID. Nah, ID ini tidak boleh diganggu atau diedit. Tidak bisa diedit atau dihapus ya. Kalau dihapus ini semua nanti akan terhapus. Maka dari itu, dari ID ini akan dipilih untuk melakukan update dengan hasil variabel ID. Saya beri contoh. Misal saya akan mengedit dengan ini, contoh ini ya. Nah, masuk di halaman update. Codingannya saya tunjukkan. Nah, seperti ini. Seperti biasa melakukan koneksi dengan basis data, dia melakukan metode get ID karena ini menggunakan metode get ya, bukan metode post karena bukan form. Nah, kemudian ini seperti yang tadi header, ada pemanggil script. Ini ada form untuk melakukan edit kepada data yang sudah terpilih untuk diedit. Codingannya seperti ini menggunakan div class center. Div class center ini untuk melakukan penengahan terhadap ini seperti tabel tadi ya. Kemudian ada edit data dengan form action. Kemudian memasukkan nama, alamat, nomor HP, dan email yang akan diubah. Seperti ini contohnya. Ini hanya contoh ya untuk perumpamaan. Nah, kemudian setelah selesai melakukan perubahan data dari form ini,
Jadi setelah diklik edit kan muncul nama ya, seperti nama, alamat, nomor HP, email yang ada di muncul di form ini ya, di form input ini. Itu bahasa asalnya dari codingan selipan PHP ini. Ini if is set get ID, jika dia mendapatkan ID maka ID dijadikan variabel ID, dan kemudian dilakukan ambil data menggunakan sintaks MySQL ini, dimana ID-nya sama dengan ID yang terpost. Ini bisa diketahui ya, ini di address bar ID-nya ID 9. Dilakukan setelah diketahui bahwa ID-nya 9, maka ini dilakukan get. Nah, ini get, dilakukan get, kemudian ID-nya seperti ini, maka dilakukan ambil data sesuai ID yang sudah diambil. Kemudian dimasukkan ke variabel array. Variabel data ini yang termasuk variabel array, dan dibuatlah variabel berdasarkan variabel tersebut ada data, nama, alamat, variabel nomor HP dengan kolom nomor HP yang terpilih, dan email. Kemudian value tersebut dimasukkan ke form input tersebut ini dengan menyelipkan kode PHP echo nama. Echo ini sebenarnya untuk melakukan print terhadap string, tapi karena ini variabel dan variabelnya itu berisi tulisan teks atau string, maka dia menampilkan teks. Semuanya sama seperti di alamat ini, nomor HP dan email. Kemudian ada submit. Submit ini bervariabel nama update dengan value simpan update seperti ini. Nah, jika ini di update atau disimpan update, maka dia akan mengeksekusi di halaman tersebut. Karena di sini di actionnya ini dikosongi karena dia akan kembali memproses halaman tersebut. Nah, di proses halaman tersebut ada bagian get ID, yaitu dengan post yang bernama dengan if postnya itu update, ini submitnya bernama update. Jika diketahui ini submitnya bernama update ya, maka dia akan melakukan refresh dan melakukan update dengan nama, yaitu hasil post, yaitu nama, variabel nama, alamat, nomor HP, email. Kemudian melakukan update ke database dengan melakukan sintaks query update tabel user set nama dengan variabel nama, alamat dengan variabel alamat, nomor HP dengan variabel nomor HP, email dengan variabel email, dimana ID yang sudah dilakukan get ini. Kemudian jika update ini berhasil, maka dia akan langsung teralih ke bagian admin PHP. Nah, setelah itu akan terrefresh ke bagian admin dan untuk melihat perubahannya. Nah, data yang diubah tersebut sekarang berubah dan berhasil. Coba saya edit lagi. Ini ID-nya diketahui 8 dan dilakukan get ID.
Nah, kita lakukan simpan update. Nah, data berhasil diperbaharui seperti ini. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aksi yang kedua, yaitu aksi hapus atau delete. Dengan menggunakan metode get, delete, jika diklik tombol hapus maka akan dialihkan ke bagian delete PHP dengan ID. Hasilnya ID-nya apa? Kita ke bagian delete. Nah, di bagian delete ini seperti biasa melakukan koneksi dengan database. Kemudian jika sudah berhasil, ID akan diambil atau di get. Nah, jika ID-nya itu ada, maka ID akan dimasukkan ke variabel ID dan kemudian akan melakukan sintaks hapus dengan sintaks delete from tabel user, di mana ID-nya adalah ID yang diambil tadi. Kemudian jika sintaks ini berhasil, maka akan mengarah langsung ke indeks PHP. Tetapi karena di indeks itu masih terlogin sebagai admin, maka lokasi refreshnya akan ke bagian admin. Jika gagal maka dia akan error. Nah, coba kita hapus yang ini, AIDA ini. Hapus. Nah, berhasil dihapus dan hilang. Di basis datanya juga seperti itu. Tidak ada yang bernama AIDA. Baik, seperti itu. Dan di bawahnya itu ada footer. Footer ini mungkin sudah dijelaskan sama mbaknya yang tadi ya. Ini isinya ada seperti kabar berita, berlangganan, dan form input. Masukkan email Anda. Ini adalah bagian dari Bootstrap nih. Sangat sulit karena filenya itu terpencar-pencar, dan mungkin ini buatan orang yang sangat pandai atau gimana ya. Kok bisa buat sampai sebagus ini? Padahal kalau buat sendiri itu sangat lama sekali buat tampilan yang seperti ini. Ini bagian bawahnya. Ini download dari free HTML templates ya, templates webnya. Ini CSS yang tadi. Oke, kemudian lanjut ke bagian kotak pesan. Nah, di bagian pesan ini jika diketahui ya tadi ada bagian kontak us. Nah, kontak us ini masuknya ke database pesan. Jika dilihat ini sama ya, jangan seperti yang ada di sini. Di sini cuma ada menu hapus karena ini cuma pesan. Untuk membalasnya sebenarnya menggunakan email. Membalasnya menggunakan email ini. Jadi membalasnya itu masih manual menggunakan email. Seperti yang di atas ini, seperti biasa ada header, ada bagian header dengan script. Ini ada seperti biasa koneksi ke database, kemudian ke bagian user,
query MySQL, select all from pesan, kemudian dimasukkan ke data, dan kemudian dari data tersebut muncullah sebuah array, kemudian array tersebut dimasukkan ke variabel dat. Di variabel dat ada ID, nama, nomor HP, email, dan pesan bervariabel seperti ini. Kemudian memasukkan bagian yang diambil tadi dari data seperti nama, nomor HP, email, dan pesan ke tabel yang telah dibuat ini dengan kelasnya yaitu meja dengan alignnya center, jadi dia ada di tengah seperti ini seharusnya. Tapi karena ada 2 atau 3, jika ada ganjil maka yang satu akan berada di tengah, jika genap yang mereka akan di pinggir masing-masing. Ini kenapa bisa ada muncul 5 padahal codingannya itu cuma menampilkan 1. Ini karena well datanya itu ada berapa yang telah diambil oleh sintaks MySQL, kemudian dilakukan fetch array. Nah, arraynya itu ada berapa data yang telah terambil, maka dari itu dilakukanlah perulangan. Karena datanya itu ada 5 ya, ini ada 5 kalau nggak salah, ada 6, 5 ya, ada 5, maka dia akan melakukan perulangan pengambilan data selama 5 kali, dan muncul tabel yang berisi nama, nomor HP, email, dan pesan-pesan sebanyak 5 ini. Untuk menampilkan hasil dari ini seperti yang ada di database, juga menggunakan selipan PHP, yaitu ini PHP echo tampilkan variabel atau print variabel nama. Di ini ada logout, yaitu sebenarnya ini cuma logout ini cuma nama ininya, nama CSS-nya itu. CSS-nya copy dari tombol logout yang ada di halaman user, tapi masih belum diganti ya. Kemudian jika ini kan dibuat tombol hapus ya, tombol hapus ini melakukan penghapusan pesan, yaitu jika diklik maka akan mengarah ke hapus pesan PHP dengan ID, selipan PHP echo ID-nya sesuai dengan yang diambil perulangan ini ke tombol delete pesan, hapus pesan. Nah, di hapus pesan ini ada koneksi ke batch data dan kemudian mengambil ID sesuai dengan ID-nya masing-masing seperti ini. Ada ID-nya ini dengan pesannya seperti itu. Kemudian dilakukan sintaks SQL delete from tabel pesan, di mana ID sama dengan ID yang telah diambil. Jika hapus ini berhasil, maka dia akan kembali ke halaman pesan PHP. Saya coba demonstrasikan, misalnya ini ya, saya hapus. Nah, sukses, hilang, dan langsung kembali ke halaman pesan PHP. Jika kita refresh, di sini juga akan hilang di basis datanya. Seperti itu. Di bawahnya ada footer yang sama. Oke, ini saya lanjut. Ada di sini
Di sini kan ada tombol logout ya. Logout ini ada di logout PHP. Logout ini gunanya untuk menghentikan sebuah session yang sedang terjadi. Session yang sedang terjadi setelah login. Nah, di setiap halaman kan pasti ada yang namanya session start. Session start ini digunakan untuk melakukan sessioning pada setiap halaman, seperti pada halaman admin, halaman index, itu pasti ada session start. Session start ini digunakan untuk melakukan session pada setiap halaman, pewaktuan session pada setiap halaman. Nah, di sini setelah semuanya login, mau login dari user maupun admin, setelah selesai maka akan dilakukan logout. Nah, logout ini untuk menghancurkan sebuah sesi atau menghentikan sebuah sesi yang sedang terjadi setelah login menjadi user maupun admin, dan setelah session tersebut berhenti maka dia akan kembali ke indeks dan menjadi seperti semula. Seperti ini, muncul lagi login dan daftar. Oh iya, jika ada login sebagai user maka login dan daftar ini akan menghilang. Seperti ini contohnya, login menjadi user. Nah, login dan daftarnya hilang dan login menjadi user, dan daftar menjadi bagian logout, di mana logout yang fungsinya untuk menghentikan sebuah session, dan sessionnya hilang, semuanya kembali seperti anonim atau tidak login, seperti itu. Baik, sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.